Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita review dulu nih. Ini udah kelihatan belum di kalian? Udah, Kak. Oh, ada yang baru pengalaman juga ya US-nya. Mungkin beda ya. Udah kelihatan ya. Berarti kalau kita mulai nih. Kalau suara aku kurang jelas, bilang aja ya. Oke, Kak. Oke, kita review dulu nih. Sebelumnya, gradien. Gradien itu apa sih? Ya, udah ada tulis lagi di sini. Kemiringan garis. Apa? Kemiringan garis. Iya, kemiringan. Berarti kalau garisnya makin miring dia gradiennya makin besar ya. Kalau gradiennya, kalau misalnya garisnya makin miring, maksudnya makin miring apa? Kan kalau misalnya begini miring, kalau begini juga miring. Nah, ini nih kalau kalian ngelihat garis yang miringnya curam, aku sih lebih nulisnya apa ya, curam gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan semakin curam. Biasanya kalau ada tulisan semakin miring suatu garis, semakin tinggi gradiennya. Kan kata miring itu nggak bisa didefinisikan gitu, bingung karena dua-duanya miring. Nah, yang dimaksud adalah semakin curam gradiennya ini lebih besar daripada gradien yang garis yang landai. Kalau kalian lihat nih, kayak gini nih. Apa sih rumusnya gradien suatu garis itu? Ada di sini nih ditulis M sama dengan delta Y per delta X bacanya. Apa sih maksudnya? Perubahan Y-nya, perubahan Y-nya, misalkan kita ambil di sini dan di sini, dibagi perubahan X-nya. Misalkan ini 1,2, ini 3,5 gitu. Berarti gradiennya berapa? M sama dengan perubahan Y-nya, Y2-nya misalkan 5 kurang 2 dibagi perubahan X-nya dari 3 kurang 1. 3 kurang 1 berarti ini jadinya 3/2 kayak gitu misalnya. Ya, nah gimana? Sampai sini masih gampang lah ya, masih easy peasy. Oke? Oke. Nah, kita selanjutnya cara nentuin gradien kalau diketahui persamaan garis. Persamaan, nanti kan kita bakal belajar tentang persamaan garis. Misalkan ada persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Nah, gradiennya itu adalah yang koefisien si X-nya. Misalkan ini X-nya, nah MX plus M-nya inilah gradiennya. Contoh, Y sama dengan 3X ditambah 2. Nah, berarti gradiennya adalah yang menjadi koefisien si X-nya, yaitu si 3. Kalau kalian nemuin bentuknya kayak 3X kurang Y sama dengan 5, ini sebenarnya adalah cuman sama aja bentuknya kalau kalian lihat. Ya kan? Ini kita bisa ubah jadi gini, bisa kita ubah jadi Y sama dengan MX plus C biar gampang. Coba kita pindahin ya, jadi Y sama dengan 3X kurang 5 gitu. Gradiennya 3 tetap. Kalau misalnya selama Y-nya ini nggak ada koefisiennya, biasanya kalian tinggal ubah aja. Jadi ya sama dengan MX plus C biasa gitu. Nah, kan persamaan garis tuh suka kalian nemu persamaan garis misalnya 2X kurang 3Y tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini caranya kalian bisa ada 2. Cara pertama, kalian ubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Coba ya, kita ubah bareng-bareng. 2X kurang 3Y tambah 4. Ubah ke Y sama MX.
Jadinya kan 2x plus 4 sama dengan 3y. Kita pindahin ya 3y-nya ke sini, terus sama-sama kita bagi 3 semuanya. Dapatlah y sama dengan 2/3x ditambah 4/3. Nah, dapatlah gradiennya 2/3. Cara yang kedua adalah tinggal minus A per B. Apa sih A itu? A itu adalah yang menjadi koefisien si X-nya. Di sini berarti koefisien X-nya berapa? Ada yang tahu? 2 bukan, Kak? Iya, 2. Min 2 per koefisien B ini adalah koefisien Y-nya. Koefisien Y berapa di persamaan yang aku tulis di sini? 2x kurang 3y plus 4. Min 3, Kak. Min 3, pintar. Berarti sama nih. Kalau aku sih lebih suka cara yang kedua ya, karena nggak usah ribet-ribet diubah-ubah lagi. Oke, kita next ya. Ada nih sifat-sifat gradien. Kalau misalnya ada garis yang sejajar sumbu X, misalnya garisnya, garis Y sama dengan 2. Berarti kan dia kayak gini garisnya. Nah, nggak miring sih, lurus sejajar sama sumbu X. Dia gradiennya 0. Sebenarnya kalau kita cari di rumus juga gini kan, kalau Y2 min Y1, dia nggak berubah Y-nya, alias 0 per X-nya yang berubah. 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Akhirnya tetap, kan kalau perubahan X-nya berapapun, kalau pembaginya itu 0, yang 0 bagi berapa, dia kan bakal selalu 0. Jadi kalau kalian nemuin garis yang kayak gini, dan dia itu gradiennya 0. Sedangkan kalau garis yang vertikal atau yang sejajar dengan sumbu Y, dia nggak punya gradien. Tidak terdefinisikan gitu. Nah, kalau kalian nemuin garis yang sejajar kayak gini. Nah, ini kan kembali lagi ke pengertiannya gradien. Apa sih gradien kemiringan? Berarti kalau misalkan dia sama-sama sejajar kayak gini, berarti miringnya sama. Jadi kalau ada garis sejajar, gradiennya pasti sama. Lain halnya kalau misalnya ada yang tegak lurus. Misalkan kayak gini. Ini. Maka gradien garis yang M1 ini sama yang M2 ini, kalau dikali, hasilnya dia pasti jadi min 1. Jadi kalau misalnya diketahui nih garis yang pertama itu gradiennya 2. Dan ada garis yang kedua, dia tegak lurus dengan garis pertama. Wah, kalau tegak lurus kita udah pasti tahu kalau gradiennya dia kalau dikali hasilnya min 1. Jadi berarti misalkan ini M1-nya 2. Jadi M1 kali M2 sama dengan min 1. Kalau M1-nya 2 kali M2 sama dengan min 1, berarti M2-nya adalah min setengah. Atau simpelnya kalian gini aja. Kalian coba lihat ya. Aku pengen bikin lebih apa ya, garisnya lebih kelihatan nah. Oke, kalian lihat ya garisnya. Kita baca dulu nih nomor 5. Kalau garis yang naik dari kiri ke kanan bergradien positif. Kalau garis yang turun dari kiri ke kanan tuh maksudnya ini kan kiri, ini kanan gitu. Dia bergradien negatif. Jadi kalau misalkan aku namain ini garis pertama dan ini garis kedua, garis pertama ini gradiennya positif atau negatif? Ayo.
garis yang pertama nih. Nah, ini. Positif ya dia, gara-gara dia dari kiri ke kanan dia tuh naik jalannya. Oke, iya kalau yang garis kedua berarti dia negatif ya, karena dia kayak turun gitu. Nah, dia ini kan tegak lurus. Apa sih tegak lurus? Tegak lurus itu maksudnya 90 derajat ya, membentuk sudut 90 derajat ya, namanya tegak lurus itu. Tegak lurus 90 derajat. Nah, kalau kalian lihat ini garis yang pertama itu misalkan gradiennya dia nggak mungkin 2. Misalkan itu kan lebih landai ya. Dan misalkan kita ganti deh. Bentar. Aduh, kenapa nih? Misalnya gradien garis yang pertama ini adalah setengah. Lihat ya, dia miring. Setengah, maksudnya setengah apa? Berarti kalau maksudnya setengah berarti dia lebih miring. Kayak gini. Sedangkan M2, menurut analisis kalian aja, jangan dulu berpatokan sama rumus. Itu pasti gradiennya itu pasti negatif. Minus. Minus berapa? Kamu balik dari 1/2, kamu balik yang dari penyebut dia jadi pembilang, yang dari pembilang dia jadi penyebut. Jadi minus 2/1 atau min 2. Kenapa? Jadi kalau kalian lihat, yang garis pertama ini dia naik dan dia landai. Oke, jadinya dia setengah. Kan aku udah bilang tadi, kalau yang landai itu berarti gradiennya lebih kecil. Sedangkan yang curam, dia gradiennya lebih besar. Dan si garis kedua ini dia turun ke bawah, artinya dia gradiennya negatif dan lebih besar, dan lebih besarnya itu tinggal dibalik aja dari 1/2 jadi 2/1, atau misalkan 2/3 jadi 3/2. Jadi pokoknya kalau misalkan ada, coba aku tanya, misalkan garis pertamanya itu gradiennya 2/7 ya. Gradien garis pertamanya 2/7. Gradien garis keduanya berapa? Min 7/2. Ah, hebat. Oke, udah paham ya berarti sama sini. Oke, kita bisa next berarti. Nah, oke, mantap. Sekarang kita ke persamaan garis lurus ya. Jadi persamaan garis lurus itu persamaan yang bentuk garis lurus, dia nggak lengkung. Kalau kalian tahu persamaan kuadrat, dia kan bentuknya melengkung. Nah, ini enggak, ini lurus. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Ya, itu bentuk umumnya, tapi nggak selalu kayak gitu bentuknya. Oke. Nih, gimana sih cara menentuin persamaan garis lurus? Pertama, kalau misalkan diketahui suatu gradien, misalkan M sama dengan 2 gitu. Dan dia diketahui, oh melewati titik A 1,3. Nah, itu bisa langsung kamu masukin aja ke rumus ini. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. M-nya ini 2. Nanti kamu lihat Y kurang 3 dengan 2 kali X kurang 1. Nah, cara kedua adalah kalau misalkan nggak diketahui gradiennya, tapi diketahui ini misalkan melewati A 1,3 dan melewati B 2,4. Nah, ini bisa langsung ketahuan juga dengan pakai rumus Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y 2 kurang X1 per X2 kurang X1. Nanti dikalkulasi dapatlah jawabannya. Gitu. Oke. Terus nih, ada menggambar persamaan garis lurus. Ini sih nggak terlalu susah ya. Coba, tahap-tahapannya adalah gini. Misalkan diketahui, coba gambarin garis Y sama dengan bla 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 bla. Pertama adalah caranya tentukan titik potong di sumbu X sama sumbu Y-nya dulu.
Terus gambarin aja garis. Contoh ya, kita di sini punya Y sama dengan 3X kurang 9. Kita pakai garis di sini, kita garis. Ya. Nah. Kalau titik potong di sumbu X-nya, titik potong sumbu X-nya, berarti misalkan di sini atau di mana, berarti dia adalah Y-nya 0 kan? Ya nggak? Ketika dia potongan di sumbu X, entah dia ada di sini, dimanapun dia pasti Y-nya 0. Oke. Berarti dia Y-nya 0. Kamu masukin aja 0 ke persamaan ini. Jadi 0 sama dengan 3X kurang 9. 3X sama dengan 9, X sama dengan 3. Wah, berarti ketahuan nih titik potong di sumbu X-nya udah dapat 3,0. Berarti kira-kira di sini. Set. Terus kita cari titik potong sumbu Y. Misal, kalau titik potong sumbu Y, X-nya berapa? 0. Oke, X-nya 0. Jadi kalau kalian lihat sumbu Y, ini kan 0, 1, 2 gitu ya. Kalau kalian lihat sumbu Y, mau dia ada di sini, di sini, di sini, di sini, sini, X-nya itu masih 0. Jadi kita coba masukin ke persamaan yang Y sama dengan 3X kurang 9. Jadinya Y sama dengan 3 kali 0 kurang 9. Berarti Y-nya sama dengan min 9. Berarti Y-nya di sini. Misalnya. Udah deh, terus kita gambarin aja garis dari yang menghubungkan dua titik itu. Misal kayak gini. Dan itu kayak garisnya terus aja panjang. Ininya ditulis biasanya 3,0. Di sini 0,-9. Begitu. Oke, mungkin kita ini kalian nih. Kita kerjain nomor ini ya, nomor 3. Selidikilah hubungan antara garis P, garis P, dia punya persamaan 2X ditambah 4Y kurang 3 sama dengan 0. Garis Q, dia persamaannya 2X kurang Y ditambah 5 sama dengan 0. Kalau misalkan ditanya pertanyaan kayak gini, biasanya ini berhubungan apakah dia sejajar atau dia tegak lurus atau dia nggak berhubungan sama sekali, kayak gitu. Coba gradien yang P berapa nih? Ada yang bisa nggak? Iya, Najwa? 2. 2. Nah, kita lihat, kita ke atas lagi ya. Atau tulis di sini. Kalau misalnya ada persamaan garisnya adalah bentuknya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, kamu nggak boleh langsung ambil A. M-nya adalah ini. Beda. Beda kalau misalkan bentuknya adalah X plus C. Beda. Coba, ada yang masih ingat nggak tadi cara nyarinya? Kalau misalkan bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya? Diubah ke M, Y sama dengan MX plus C. Oke, diubah ke Y sama dengan MX plus C. Coba kita ubah dulu ya. Berarti ini kita ubah jadi 4Y sama dengan min 2X plus 3. Y sama dengan min setengah X plus 3/4. Nah, dapat nih.
Berarti kalau udah kayak gini, gradiennya berapa? min setengah. Berarti gradien garis B-nya adalah min setengah. Nah, ini metode pertama. Dia punya metode pertama, ubah Y sama dengan MX plus C. Kalau metode kedua itu, kamu tinggal M sama dengan min A per B. Dengan A adalah koefisien X-nya, dan B itu koefisien Y-nya. Coba, kalau pakai metode kedua, gradien garis Q berapa? 2. Oke, coba kita lihat ya. Gradien garis Q adalah min 2 per min 1. Iya, benar 2. Berarti kalau kalian lihat hubungannya, ini yang sini 2, ini min setengah. Mereka punya hubungan apa nih? Dua garis ini. Tegak lurus. Oke. Iya, benar banget. Mereka berdua punya hubungan garis yang tegak lurus. Udah sih. Gitu aja kalau dari materinya. Reviewnya gimana? Ada yang kurang paham nggak? Coba kasih reaction-nya deh. Coba kasih reaction-nya. Berapa paham belum? Reaction Zoom. Kayak gini atau gimana? Yang belum paham juga bisa langsung Ya, aja ke Pasul Haini. Iya, santai aja. Kita di sini belajar bareng-bareng. Oke, Kayla. Gimana yang lain? Kalau ada yang belum paham, bilangin aja. Oke, aku belum mengerti tentang bagian ini. Mungkin kasih soal lagi, Kak. Aku belum paham di persamaan garis. Coba kita samaan garis ya. Kamu kurang pahamnya di apa? Titik potong atau apa nih? Siapa tadi yang nanya? Lupa. Oke, Natasha. Coba ya kita pakai soal lagi nih. Tentukan persamaan garis yang bergradien 3. Ini mah tentukan, nggak ada gambar. Tadi kenapa bisa tegak lurus? Aku belum tulis juga di sini. Ini tegak lurus. Kenapa? Karena kalau kalian cek, ini gradien garis P sama gradien garis Q, kalau kalian kalikan, dia ada min 1. Nih, min setengah kali 2 sama dengan min 1. Begitu kila. Kita gambar ya. Kita coba. Kita coba gambar garis lagi ya. Apa ya? Garis apa nih? Jadi ini misalnya koordinat kartesius. Berarti di sini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini juga 0, ini 0 ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Maksudnya titik potong di simbol X sama, kita misalnya mau gambar garis Y sama dengan 6X. Jangan 6 deh, kegedean. Y sama dengan 2X plus 4 misalnya. Kita mau gambar 2X. Kita pertama-tama kita harusnya paling gampang kita masukin aja suatu titiknya gitu. Jadi kalau ada persamaan garis, ketika kalian masukin misal suatu titik apa aja A, B, kalau hasilnya benar, maka titik itu ada di garis tersebut.
Contohnya apa ya? Contohnya titik 1,6. Kalau kalian masukin ke persamaan garis ini, berarti kan jadi 6 sama dengan 2 kali 1 tambah 4. Berarti 6 sama dengan 6. Berarti titik 1,6 ada di garis Y sama dengan 2X ditambah 4. Cuman kita kan nggak dikasih tahu nih. Kita nggak dikasih tahu dia ada di titik apa, 1,6 atau apa. Cara paling mudah adalah kita menemukan titik potong di sumbu X dan Y. Kenapa? Kalau kalian misalkan bikin titik potong di sumbu X, ini adalah sumbu X. Kalian misalnya nanti garisnya berpotongan di 1,0 atau 2,0 atau 3,0 atau 4,0 dan seterusnya, dia pasti belakangnya 0 karena Y-nya pasti 0. Karena sumbu X itu Y-nya pasti 0. Dan di sumbu Y, X-nya itu 0. Kalau di sini namanya bukan titik potong sumbu ya, yang kalau Y-nya X-nya di 1 gitu. Oke, kita coba gambar ya. Kalau misalnya berpotongan di sumbu X, berarti Y-nya 0. Kita masukin 0 sama dengan 2X tambah 4. 0 sama dengan 2X tambah 4. Berarti 2X sama dengan min 4, X sama dengan min 2. Berarti X-nya ada di sini min 2. Min 2, karena X-nya min 2, Y-nya 0, berarti dia ada di titik min 2,0. Kayak gini. Siapa nih yang tadi kurang paham? Udah jelas belum? Apa ya? Natasha gimana? Coba Natasha, kalau titik potong di sumbu Y, X-nya berarti berapa Natasha? X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0 berarti kita masukin aja. Y sama dengan 2 kali 0 tambah 4. 2 kali 0, 0. Y sama dengan 4. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. Berarti dia di 0,4. Berarti dia ada di sini. Udah deh, kita gambarin aja garis. Ya jelek. Nah, kayak gitu. Udah, gimana? Ada lagi yang kurang paham? Oke, aku stop share ya. Habis ini kegantian nih kita latihan soalnya. Iya, betul. Tadi kan ada yang nanyain tuh, mau latihan soal lagi. Nah, sekarang kita mau latihan soal, habis dengerin materi dari Kak Sulha. Nah, aku punya soal quizzes buat kalian. Nanti kalian bisa join game-nya. Aku atur dulu ya, tapi quiznya sebentar. Nah, HP kalian siapin ya. Ini kodenya udah ada nih. Coba ya, kodenya 883606. Aku tulis di chat. Kode gamenya. Yuk, masuk yuk. 883606. Aku tunggu sampai 14.10 ya. Ngomong-ngomong, kalian udah dapet tanggal belum? UN kalian kapan? Udah, Vita. Nggak ada UN. Oh, kelas 9 udah nggak ada UN? Kan udah 2 tahun ini nggak ada UN dari pemerintah.
Bong. Berarti penggantinya apa kalau buat masuk SMA? Adanya ujian sekolah, tapi mereka untuk Fitri enggak deh. Untuk pakai nilai rapot sih dari tahun lalu tau. Ah, seriusan? Kok udah sih? Gue nggak tahu loh. Enggak, beneran dari tahun lalu tuh udah pakai nilai rapot, zonasi gitu loh. Oh, sumpah? Wow, oke. Maaf ya guys, baru tahu. Terus tahun ini kayak belum jelas juga nggak sih sistemnya kayak gimana. Tiap tahun ganti-ganti mau percobaan. Ayo yuk, yang lain kita masuk 883 606. 883-606. Gue mau ikutan deh, mau lihat soalnya. Masuk kemana? Ke Quizizz ya. Ya, ke Quizizz. Coba nih, linknya dong Fitri, linknya. Oke. Jadi sekarang kita mau latihan soal nih. Kita mau latihan soal ngerjain Quizizz. Iya, siapin pensil. Ya, pokoknya coret-coretannya lah. Tuh, ini linknya ya. Mau ikutan deh. Di sini ada yang mau masuk MHT nggak? Kalian dari daerah mana aja nih kalau boleh tahu? Kayaknya Jakarta udah ujian sih, Fit. Jadi kayaknya sudah. Absen dong, absen. Dari daerah mana nih? Bukan absen, maksudnya dari daerah mana aja. Surabaya, Bali. Wow, Bali. Medan. Oh, Subang. Subang. Syifa. Masih ada Jakarta, berarti belum. Di Jayapura. Kalian tahu sandal ilmu dari mana? Jatim. Kalian tahu sandal ilmu dari mana? Telegram. Iya. Berarti belajar ya. Suka biasanya kalau aku sih, kalau Fitri sukanya join Telegram buat nyari gratisan drakor si Fitri. Oh, katanya ada yang dari Twitter. Ya, kita juga sering promosi di Twitter. Kok tulis nama di Quizizz nggak bisa ya? Coba kamu refresh deh, mungkin internet kamu lagi bermasalah, dan coba aku kirim ulang linknya ya. Soalnya ini teman-teman kamu pada bisa masuk. Ini dong, Fit. Suaranya nyala. Udah ada suara teng ini. Nggak ada. Nggak bisa deh kayaknya. Aku juga nggak bisa ganti nama. Nggak di atau masukin nama? Ganti nama gitu. Oh, kalau ganti nama emang nggak bisa. Kalau jadinya kayak random name gitu. Chili Crusoe gitu. Nggak tahu sih, ini aku doang kayak gini. Sebentar, maaf ya teman-teman, baru pertama kali memakai Quizizz jadinya seperti ini. Gak apa-apa, lihat deh semuanya namanya itu, Fit. Iya, namanya. Gue kira dari tadi sengaja kayak gini kalian taruh namanya. Gak apa-apa kan ya kalian pakai nama-nama ini? Gak apa-apa, karena di akhir soal-soal yang ada di Quizizz ini bakalan dibahas kok. Jadi ya sama aja sebenarnya. Ini bedanya kalian latihan dulu secara mandiri, terus nanti kita bahas lagi di akhir. Buat yang baru masuk, jadi sekarang kita barusan ngebahas materi tentang gradien dan persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita mau ngerjain Quizizz buat latihan soal. Yang mau join, bisa join Quizizz, kode gamenya 883-606, sama linknya ini.
Yuk, udah jam 14.10, udah pada siap ya? Mau aku mulai nih? Bersiap semuanya. 1, 2, 3. Kita mulai. Ini ada 10 soal ya. Ayo kerjain. Ini ada 10 soal, nanti jam 14.25 aku akhiri ya. Nanti kita di situ bahas. Ini soalnya masih gampang-gampang. Oke, kita lanjut bahas aja kali ya, Fitri ya. Oke, sebentar. Oke, ini soal yang tadi kalian lihat di quiznya nih. Ya, kita mulai dari soal pertama. Kita baca soalnya, perhatikan gambar garis L berikut. Gradien garis L adalah, oke. Jadi kita punya garis, kita harus cari tahu gradien garis itu berapa. Nah, kan tadi gradien itu diartikan sebagai kemiringan garis ya, kemiringan dari sumbu Y terhadap kemiringan sumbu X. Maksudnya kemiringan dari garis Y dibagi garis X. Sekarang kita anggap ini sumbu Y-nya, di sini sumbu X-nya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau Y-nya itu 1 nilainya. Sedangkan X itu nilainya 1, 2, 3, 4. Jadinya untuk gradien kita dapat 1/4. Tapi belum selesai sampai sini. Ada yang tahu kenapa nggak? Sampai sini doang itu salah. Ada yang tahu kenapa nggak? Karena tegak lurus, Kak. Bukan. Ada lagi yang saya tebakan? Oke, jadi kenapa sampai sini salah? Karena kita harus perhatiin posisi gradiennya. Kan posisi gradiennya itu miring dari turun maksudnya. Turun dari posisi kiri ke kanan. Tadi Sulha udah bilang ke kalian, kalau gradiennya itu dari kiri ke kanan, baca gradien itu dari kiri ke kanan. Nah, kalau dari kiri, dari sini ke sini, turun, artinya tandanya gradiennya itu negatif. Tapi kalau gradiennya kayak gini, itu artinya dia positif. Berarti untuk gambar yang ini, jawaban itu bukan 1/4, tapi min 1/4. Jadi jawabannya adalah yang B ya, min 1/4. Paham? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini, tadi soal ini kayaknya lumayan banyak yang bingung ya. Coba kita perhatiin baik-baik ya soalnya. Kita baca dulu. Perhatikan gambar berikut. Gradien garis C adalah ya kurang lebih sama lah ya kayak tadi. Bedanya di sini dia ada 2 garis. Ada 3 garis ya. Garis 1, garis 2, garis 3. Kita namain dulu. Tapi yang ditanya itu tentang garis C. Oh, yang ditanya garis C. Berarti garis 3 biarin aja. Nggak penting dia. Yang kita cuma perhatiin di garis 1 sama garis 2 aja. Nah, sekarang aku mau nanya. Ada yang tahu hubungan antara garis 1 sama garis 2 itu apa nggak? Sejajar. Ya, betul. Garis 1 dan 2 sejajar. Nah, kalau sejajar artinya gradiennya gimana? Sama. Betul. Karena gradiennya sama, berarti gradien garis 1 sama dengan gradien garis 2. Nah, yang ditanya itu gradien garis 2-nya atau gradien garis C.
kita bisa dapetin dari ngelihat gradien garis pertama. Nah, di garis pertama ini kan kita bisa lihat kita udah dapet titik ya, 4 sama min 2. Ya udah kita pakai cara kayak nomor 1 tadi. Berarti ini artinya nilai Y-nya 4 dan nilai X-nya itu 2 ya. Kenapa 2? Karena pergerakannya aja, jadi nggak perlu dipikirin positif negatifnya. Makanya 2. Nah, sekarang kita perhatiin posisi arah dari gradiennya. Ini dia naik kan, dari kiri ke kanan naik, artinya positif gradiennya dong. Artinya gradiennya 2. Nah, karena sejajar, jadi M2-nya atau gradien dari garisnya sama dengan 2 juga. Jadi jawabannya adalah B. Untuk soal ini ada yang mau nanya nggak? Waktu tadi aku jelasinnya kecepatan, mungkin kalian mau diulang, nggak apa-apa, bilang aja. Sudah paham, Kak. Oke, udah paham. Mantap, kalau udah paham aku lanjut ya. Di antara persamaan garis berikut, yang grafiknya saling sejajar. Oke, tadi udah disebutin, ciri-ciri grafik yang sejajar itu apa? Gradiennya? Sama. Ya, gradiennya sama. Nah, berarti kita tinggal ini nih, kita cari tahu gradien dari masing-masing garis ini. Kita mulai dari yang pertama. Kan kalian tahu kan bentuk dari suatu garis itu Y sama dengan MX plus C. Jadi kita bisa rubah nih masing-masing. Jadi dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Kita mulai dari yang pertama. 2Y sama dengan 8X ditambah 20. Berarti Y sama dengan dibagi 2, ruas kanan dan ruas kiri. Berarti 8 dibagi 2, 4X. Dan 20 dibagi 2, 10. Berarti ini gradiennya 4. Sekarang yang kedua, 6Y sama dengan 12X ditambah 18. Berarti dibagi 6, ruas kanan dan kiri, biar kita cuma dapat Y. Jadi 12 bagi 6, 2X, 18 bagi 6, 3. Di sini kita dapat gradiennya 2. Yang ketiga, 3Y sama dengan 12X ditambah 15. Dibagi 3, ruas kanan dan kiri, Y sama dengan 4X ditambah 15 bagi 3, 5. Ini gradiennya 4. Dari sini sebenarnya jawabannya udah ketemu ya yang mana, tapi nggak apa-apa, kita hitung juga yang nomor 4. 3Y sama dengan minus 6X ditambah 15. Berarti bagi 3, kanan dan kiri. Y sama dengan min 6 bagi 3 min 2X, 15 bagi 3, 5. Berarti kita dapat gradiennya min 2. Jadi jawabannya yang mana? 1 dan 3. Dan 3. Oh, jawabannya 1 dan 3. Gimana nih, ada yang mau nanya dulu nggak? Oke. Kalau nggak ada, Udah kita paham. lanjut. Udah paham kayaknya ya. Tapi kalau misalnya kalian bingung, nggak apa-apa, bilang aja di chat, kalian tanya, atau nggak langsung kalian unmute juga nggak apa-apa. Iya. Lanjut ya. Garis H melalui titik A, A-2,3 dan B 2,P serta memiliki nilai kemiringan atau gradien ya. Maka nilai P adalah ini ada yang kehapus deh kayaknya. Ini harusnya memiliki nilai kemiringan setengah ya. Nilai kemiringannya setengah. Kalau nggak ada nanti kita bingung gimana cara nyarinya. Oke, kita punya informasi. Oh, Kak, maaf nih, aku masih bingung yang nomor 2 tadi. Oke, kita balik dulu ya ke nomor 2. Kamu bingungnya di mana, Rai? Atau mau aku jelasin dari awal lagi aja? Oke, aku jelasin dari awal ya. Jadi di sini ada soal yang ditanyain gradien garis C.
garis C itu yang ini garis C. Nah, kalau kita lihat di sini nggak cuma ada garis C doang, di sini ada garis ini sama ada garis ini. Cuman garis ini nggak penting, karena nggak berhubungan sama ini. Masa berhubungan tapi garis ini nggak bakal membantu banyak dalam soal ini. Jadi kita perhatiin garis ini aja, garis 1 dan garis 2. Di sini masih paham ya? Oke. Sekarang kita perhatiin garis 1 sama garis 2 ini posisinya dia sejajar. Nah, kayak yang tadi udah dijelasin sama Sulha, kalau ada garis yang sejajar, maka dia gradiennya sama. Gradien sama. Jadi gradien garis ini dengan gradien garis ini sama. Nih, udah aku tulis di sini. M1 sama dengan M2. Sekarang kita cari tahu dulu berarti gradien dari garis 1. Kenapa garis 1? Karena garis 2 nggak ada informasi apa-apa. Kita nggak tahu apa-apa di titik potongnya ada di mana aja. Tapi kalau di garis 1 kita udah dapat informasi ada di titik 0,4 sama ada di titik min 2,0. Sebenarnya cara cari gradiennya itu ada 2 cara. Ada yang pakai rumus sama ada yang langsung ngelihat. Yang tadi aku ajarin itu yang langsung ngelihat nih. Jadi kalau langsung ngelihat caranya gini. Kan gradien itu kemiringan garis Y terhadap kemiringan garis Y dibagi kemiringan garis X kan. Nah, sekarang kita perhatiin. Y-nya itu kan tingginya 4 ya. Di sini udah ditulisin 4. Jadi kita masukin ke sini 4, kita tulis. Terus di sini X-nya itu 2. Kenapa 2? Bukan min 2, padahal di sini ditulisnya min 2. Karena di sini kita mikirinnya itu jaraknya gitu. Posisinya kan nggak ada kan jarak minus 2. Jarak kan pasti positif semua. Nah, makanya walaupun di sini ditulisnya min 2, tapi kita tetap tulisnya di sini 2 aja. Makanya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kita dapat angkanya. Sekarang kita pikirin tandanya. Tandanya itu bisa kita cari tahu dengan cara melihat arah garis. Di sini bisa kita kan baca garis itu dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Di sini bisa kita lihat itu arah garisnya naik, kiri ke kanan itu naik. Kalau naik artinya gradiennya tandanya positif. Makanya gradiennya itu M-nya sama dengan 2. Ini cara 1. Ada lagi, cara 2. Cara 2 kan kita udah dapet titik. Oh, cara 2 kita pakai rumus kan Y1 per X2 dikurang X1. Jadi kita pakai rumus ini kalau kita dapat 2 titik dalam satu garis. Dalam kasus ini dua titik yang kita punya adalah 0,4, kan ini 0 ya, 0,4 dan min 2,0. Bisa kita masukin tuh M sama dengan kan ini X1, Y1, X2, Y2. Jadi ya, jadi kita masukin ya. Y2 0 dikurang Y1 4. X2-nya min 2 dikurang X1 0. Kurang. Jadinya minus 4 dibagi min 2 sama dengan 2. Sama kan hasilnya sama-sama 2. Nah, kita udah dapat gradien dari garis yang pertama. Ini gradien dari garis yang pertama. Berdasarkan informasi yang ini, gradien garis pertama dan gradien garis kedua sama. Jadi, karena gradien garis pertama adalah 2, maka gradien garis kedua atau gradien garis C sama dengan 2 juga. Udah paham belum, Ray? Atau masih ada yang bingung? Oke, aku tulis kuncinya ya. Apabila ada 2 garis sejajar, maka gradien kedua garis tersebut sama. Oke, kita lanjut ya. Kita balik ke soal yang tadi nomor 4.
Aku bacain ulang. Garis H memiliki titik A min 2,3 dan titik B 2, P serta memiliki nilai kemiringan gradiennya sama dengan setengah. Nilai P adalah yang ditanya nilai P-nya berapa. Nah, ini kita bisa pakai rumus yang tadi sempat aku bahas di soal nomor 2, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, tinggal kita masukin deh. Ini misalkan X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Gradiennya kita dapat setengah. Y2-nya P, Y1-nya 3, dikurang 3. X2-nya 2, dikurang X1-nya min 2. Berarti P dikurang 3 sama dengan 2 tambah 2. Berarti 4 kan? 4 sama dengan setengah. Sekarang kita kali silang. Jadi nggak usah kali silang, nggak apa-apa. Kita pindahin 4-nya ke ruas kanan. Jadinya P dikurang 3 sama dengan setengah dikali 4. Jadi P dikurang 3 sama dengan 2. Akhirnya P sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi jawabannya 5. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Soal kelima, persamaan garis yang melalui titik 2,-7 dan tegak lurus dengan garis 4x min 3y tambah 8 adalah. Oke, kita punya dua informasi. Pertama, kata dia itu melalui titik 2,-7 dan tegak lurus terhadap garis 4x min 3y tambah 8. Kenapa sih? Emang kalau tegak lurus, informasi yang kita dapat itu apa? Gradiennya gimana nanti kalau tegak lurus? Berlawanan, berkebalikan. Iya, betul. Berlawanan ya. Jadi, untuk mencari tahu gradien garis yang ditanya ini, kita harus cari tahu dulu gradien dari garis 4x min 3y tambah 8 ini. Jadi, 4x min 3y tambah 8 sama dengan 0. Kita rubah ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi 3Y sama dengan 4X ditambah 8. Kita bagi 3, kanan dan kiri, 4/3X ditambah 8/3. Kita anggap ini garis 1, yang ditanya ini garis 2 ya. Nah, kalau M1-nya itu 4/3, artinya M2 sama dengan, ada yang tahu berapa? Negatif 3/4. Betul, negatif 3/4. Nah, kita udah dapat gradien, kita udah punya titik, kita tinggal cari persamaannya. Ada yang tahu rumus cari persamaan suatu garis apa? Tadi Sulha udah bilang. Y dikurang Y1 sama Y1 M dikali X min X1. Min X1, betul. Nah, sekarang kita masukin deh, kita dapat ini X1, ini Y1. Jadi Y dikurang min 7 sama dengan M-nya tadi kita dapat min 3/4 dikali X dikurang 2. Nah, biar gampang semuanya langsung kita kali 4 aja ya. Biar pecahan yang ini hilang. Jadi 4 dikali Y tambah 7 tambah karena minus dikali minus sama dengan minus 3 dikali X min 2. Jadi 4Y tambah 28 sama dengan minus 3X tambah 6. Yang ada variabel kita pindahin ke kiri semua, jadi 3X ditambah 4Y sama dengan 6 min 28. Jadi 3X tambah 4Y sama dengan minus 22. Jadi jawabannya B. Sampai sini ada yang mau ditanyain?
Wah, nggak ada. Udah pada pinter, Hah, aku bangga. Kalian kalau misalnya ada yang mau nanya, tanya aja ya langsung. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu, sekaligus kita mempersingkat waktu. Nomor 6. Garis K memotong sumbu Y di titik A tambah 3, dan A-7. Oke. Jika garis K juga melalui titik 8,6, maka persamaan garis K adalah, oke, jadi gini, kita punya garis, namanya garis K. Nah, garis K ini dia mempunyai dua titik. Yang pertama ada A plus 3, A-7, dan 8,6. Yang ditanyain adalah persamaan garis K. Persamaan garis K. Dari sini kita bisa tahu A-nya itu berapa. Karena dia bilang garis K memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, pasti X-nya 0 kan. Artinya A ditambah 3 sama dengan 0. Ya kan? Jadi A sama dengan minus 3. Berarti kita punya titik minus 3, kita punya titik 0, min 10 dan 8,6. Dari sini kita bisa mencari persamaannya dengan menggunakan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Rumus ini mirip sama cari rumus gradien, jadi jangan sampai ketukar ya. Ini rumusnya itu untuk mencari persamaan garis. Nah, sekarang kita tinggal masukin. Ini X1, Y1, X2, Y2. Y dikurang Y1 artinya Y dikurang min 10 dibagi Y2 dikurang Y1. 6 min 10. Sama dengan X dikurang 0, X2 8 dikurang 0, X1. Jadi Y tambah 10 per 16 sama dengan X per 8. Y tambah 10 sama dengan X per 8 dikali 16, jadi Y tambah 10 sama dengan 2X. Kita barengin yang punya variabel, jadi 2X dikurangnya sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah D. Gimana teman-teman? Masih nyambung ya sampai sini? Kak, tadi dapat yang min 10 itu dari mana ya? Dapat min 10. Iya, yang 0, min 10. Ini. Kalau dapat A sama dengan min 3, kamu udah ngerti belum? Yang ini. Belum juga. Oke, nggak apa-apa, aku ulang aja. Jadi garis K memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y kan artinya gini ya. Nah, dia punya garis. Nah, garis di sini tuh dia memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y di titik A tambah 3, A-7. Nah, dari sini, dari informasi ini, kita bisa tahu A-nya berapa. Kenapa? Karena kalau memotong sumbu Y, pasti X-nya sama dengan 0. Di sini nih, di sini X-nya 0 kalau memotong sumbu Y. Artinya, A tambah 3 sama dengan 0. Jadi A sama dengan min 3. Gimana Lingga? Sampai sini udah ngerti belum dapat A-nya gimana? Udah, Kak. Ya. Nah, sekarang dapat min 10-nya, kita masukin ke sini nilai A-nya. Jadi minus 3 dikurang 7 sama dengan minus 10. Gitu ya? Iya, Kak. Mengerti. Ada lagi yang mau Makasih, nanya? Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita lanjut.
Perhatikan grafik berikut. Persamaan garis G adalah, oke, dia nanya persamaan. Kita bisa nih pakai rumus yang tadi. Kita bisa pakai rumus yang tadi. Jadi, Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, di sini kita punya dua titik, yaitu di sini 0,3 dan di sini 2,0. Kita anggap ini X1, Y1, X2, Y2. Kita masukin. Y dikurang Y1 per 0 dikurang 2 sama dengan X dikurang 0 per 2 dikurang 0. Kita kali silang, jadi 2 dikali Y-3 sama dengan minus 2X. 2 dikali Y, 2Y, 2 kali min 3, min 6 sama dengan minus 2X. Waduh, kok nggak ada jawabannya? Apa ada yang salah? Coba kita kerjain dulu. Kita pindahin ke kiri, 2X tambah 2Y min 6 sama dengan 0. Ini, bentar ya. Oh, ada yang tahu nggak aku salah di mana? Mungkin ada yang lebih nyadar gitu. Ayo, ada yang teliti nggak? Ayo, ada yang Itu nyadar nggak? Y1-nya Kurang telitinya di mana yang yang atas 3, yang bawah 2. Iya, harusnya ini 0 min 3 ya. Aku salah nulis Iya. ini. Jadi, ini minus 3X. Min 3X, min 3X. Jadi 3X tambah 2Y dikurang 6. Jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 8. Grafik garis K tegak lurus dengan garis M. Oke, tegak lurus berarti gini. Anggap ini garis K, ini garis M. Dan memotong sumbu X di titik 2,0. Jika gradien garis M adalah 2, maka persamaan garis K adalah... Oke, jadi kan garis K kita punya dua informasi. Pertama, dia tegak lurus sama garis M, dan dia memotong sumbu X di titik 2,0. Kalau tegak lurus, artinya gradiennya berkebalikan kan? Jadi karena gradien dari garis M2, maka gradien dari garis K adalah, ada yang tahu? Negatif setengah. Oh, negatif setengah. Sekarang kita cari persamaan garis K menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y dikurang, Y1-nya 0, M-nya min setengah, X dikurang, X1-nya itu 2. Jadi Y sama dengan min setengah X ditambah 1. Kali 2 semuanya 2Y sama dengan min X tambah 1. Jadi X tambah 2Y sama dengan 1. Jawabannya C. Lanjut. Diketahui P min 3. Fitri, itu satunya nggak dikali 2, nomor 8. Betul. Iya, betul. Jadi jawabannya yang B ya, untuk kalian nyadar. Oke, kita lanjut. Diketahui P min 3, P min 3, min 5, dan R min 2, min 8. Persamaan garis yang melalui min 2,4 dan tegak lurus garis PR. Oke, berarti kalau buat nyari persamaan garis ini, kita harus cari tahu dulu gradien dari PR. Dengan menggunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Sama dengan ini X1 Y1, ini X2 Y2. Min 8 min 5 per min 2 min 3. Jadi min 8 tambah 5 min 3 per min 5 sama dengan per 1 ya, per 1. Jadi min 3. Dia bilang katanya tegak lurus, berarti M dari garis yang kita cari adalah, ada yang tahu? Min 1/3. 1/3. Ya, 1/3. Positif ya, jangan sampai kebalik. Kita udah dapat gradien, terus kita juga tadi dapat informasi kalau dia melalui min 2,4. Jadi kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan M
X min X1. Jadi Y dikurang 4 sama dengan 1/3 dikali X ditambah 2 ya, karena ini X1-nya tandanya negatif. Terus kita kali 3 semua, 3Y dikurang 12 sama dengan X tambah 2. Jadi, kita pindahin ke kanan semua. Kita coba pindahin ke kanan dulu, X min 3Y ditambah 14 sama dengan 0. Ada nggak nih? Oh, di pilihannya nggak ada. Berarti kalau nggak ada, kita coba pindahin ke kiri. Kita coba pindahin ke kiri, 3Y dikurang X min 14 sama dengan 0. Ada nggak nih? Ada. Jawabannya A. Lanjut ya, soal terakhir. Perhatikan grafik tarif taksi berikut. Jika Rudi naik taksi sejauh 19 km, berapa harga yang harus dia bayar? Oke, ini soal cerita ya, agak hot sedikit. Jadi kalian kalau ketemu soal kayak gini, kita cari dulu gradien garisnya. Kita misalkan ambil 2 titik di 2,14 dan di 4,22. Jadi gradiennya adalah Y2 min Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 22 dikurang 14 per 4 dikurang 2. Jadi 4 dikurang 2, 2, ada 2 dikurang 14, 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. Kita udah dapat gradiennya 4. Sekarang kita panjangin misalnya, anggap kita gedein grafiknya. Kalau 19 km berapa kan? Nah, misalkan X, jawabannya X. Kita bandingin sama yang titik 2,14. Kan gradien itu nilainya selalu sama kan? Jadi sekalinya 4, ya udah 4 terus. Jadi 4 bisa kita masukin di titik antara 2,14 dan 19,X. Jadi kita pakai rumus yang tadi juga, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan X dikurang 14 per 19 dikurang 2. Sama dengan 14 juga. Jadi, 14. 4 ya. Atau enggak, biar kalian nggak bingung, aku tulis ini. X min 14 per 19 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi X min 14 per 17 sama dengan 4. Terus kita pindahin ke sini, X min 14 sama dengan 68 ya, 68. Jadi X sama dengan 68 ditambah 14, 82. 82, jadi jawabannya B, 82.000. Gimana nih? Ada yang mau ditanya? Tadi yang akhir-akhir tuh aku agak speedrun biar kita kekejar waktunya. Jadi kalian kalau masih ada pertanyaan, mungkin masih cukup nih 1 pertanyaan. Iya. Ini sebenarnya kalau soal kayak nomor 10, itu kalian bisa baca-baca ini atau kalian bisa juga hari permangannya kalian masukin. Ya kalau soal biasanya ada banyak cara gitu. Gimana kelihatannya udah paham sih ini. Alhamdulillah. Kalau gitu aku stop share screen ya.